BTS, Blackpink, Blackpink, EXO-L, Big Easy, Nabi. Oke, wes siap iki. Wes action ya? Oke, wes action. Wes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabar anak-anak muda kelas 9? Pastinya baik-baik saja, bukan? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang web browser. Web browser kalau di HP kalian itu semacam Chrome, atau kalau di komputer ada banyak sekali. Ada Opera Mini, Chrome, Mozilla, itu semua sudah ada di HP kalian. Tapi kita akan membahasnya lebih dalam, apa itu web browser dan apa saja yang ada di dalamnya. Oke, cekidot. Web browser sendiri itu sebuah perangkat lunak, yaitu aplikasi sama halnya dengan TikTok atau YouTube atau Instagram yang penuh dengan efek itu. Coba video ini di efek kayak Instagram ya. Bisa, Mas? Bisa. Oke. Nanti ada efeknya. Kok ada efeknya? Kita bahas browser ya. Nah, itu semacam aplikasi juga yang ada di komputer ataupun di device HP kalian, itu sudah ada semua. Gunanya untuk apa? Browser itu tentunya untuk mencari informasi, seperti halnya ketika kalian mencari jawaban pada pertanyaan-pertanyaan. Pada pertanyaan semisal apa itu bla bla bla, apa itu bla bla bla, kalian pasti mengunjungi sebuah browser, entah itu Chrome ataupun Mozilla ataupun yang lainnya. Oke, terus apa saja sih aplikasi yang disebut browser itu? Browser itu sebuah jenis ya, sebuah jenis. Jadi aplikasinya ini sangat banyak. Yang kita ketahui Internet Explorer itu bawaan dari Windows sendiri. Jadi Windows itu sudah Windows itu sudah memberikan bawaan sebuah browser, itu berupa Internet Explorer. Kemudian kita bisa menginstal Google Chrome. Kalau Google Chrome ini platformnya punyanya Google. Kemudian Mozilla Firefox, Opera, kemudian ada UC Browser. Kemudian karena kita bahasnya tentang browser, kita cut dulu videonya. Kemudian kita akan membahas tentang URL. Jadi sebuah browser itu ada tampilan untuk memasukkan kolom alamat dari URL. Nah, kolom itu wajib kita masukkan sebuah situs. Jadi kita harus tahu situsnya. Semisal Facebook itu kalau di HP sudah merupakan aplikasi, tapi sebelumnya itu adalah sebuah situs, yaitu www.facebook.com. Nah, dalam situs itu wajib kita masukkan yang sedemikian rupa. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau kita tulis Facebook saja kemudian kan muncul. Nah, itu kita menggunakan sebuah search engine, yaitu mesin pencari, entah itu punyanya Google, Yahoo, dan lain-lain, itu untuk membantu kita dalam mencapai sebuah situs tersebut. Misalnya kita mau ketik nama artis Korea, itu kan kita tulis di mana? Di Google. Nah, kemudian muncul artis Korea. Nah, ketika kita melihat beberapa list yang ada di Google, gak konsen. Ketika kita melihat beberapa list yang ada di Google tersebut, itu akan menunjuk kepada beberapa situs yang ditentukan. Ternyata ketika kita melihat kita klik satu di Google, menunjuknya ke liputan6.com atau ke YouTube, ke situs-situs yang lain. Itu gunanya search engine atau mesin pencari. Nah, itu biasanya mesin pencari ini sudah masuk ke platformnya di dalam browser tersebut. Jadi intinya sebenarnya semua situs itu merupakan suatu alamat. Tapi karena ada situs yang memberikan akses pencari, ada yang memberikan akses untuk membantu kita dalam mencari, yang dinamakan search engine, itu kita bisa tinggal mengetikkan sebuah kalimat ataupun nama dan itu akan muncul. Berikut kita lihat contohnya sebentar. Oke,
masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Udah. Sekarang anak-anak kita akan melihat web browser. Kita akan menggunakan Firefox. Pastikan sudah terhubung di internet ya. Di sini ada kota isian address. Kota isian address ini kita masukkan alamat yang akan kita kunjungi. Semisal Facebook ya. www.facebook.com. Ini adalah alamatnya yang diawali dengan www ini, kemudian facebook.com. Nah, ini sudah masuk ke situsnya, ataupun kita mau buka YouTube. Ini pasti langsung masuk. Kemudian kita masuk ke menu. Di sini ada banyak sekali menunya, bukan banyak sih ya, beberapa menunya. Ada pengaya ini untuk tambahan item di Firefox. Misalnya kita mau Internet Download Manager IDM, kita masukkan ke sini, itu bisa, itu masuk lewat pengaya. Dan kemudian kalau jendela baru ini new tab-nya, jadi seperti ini tab baru. Terus kenapa kita bisa mengisi ini meskipun dengan kata-kata biasa tanpa alamatnya? Ini kan harus ada www. Itu masuk ke dalam search engine. Search engine itu macam-macamnya, ada Google, ada apa. Sebenarnya itu bukan suatu alamat ya. Kalau kita mengisi, misalnya kita isi Alif, kita isi nama kita sendiri. Nah, ini bukan sebuah alamat, tapi ini kata-kata ini dibantu oleh Google untuk mencari hal yang terdekat di kata-kata ini. Entah itu di Twitter, di Facebook, atau tulisan kita yang pernah upload, ada nama kita, misalnya ini PDF/net dokumen. Ini skripsi saya yang kemudian diadaptasi oleh situs lain. Terus kemudian photographer.net, ini karena ada nama saya di sini. Ini yang mendekati, jadi ini ada Miftahul Ulum, Miftahul Alifah, Miftahul Alif Nur. Ini mendekati karena ada nama ini. Jadi nama ini bukan suatu alamat, tetapi dienskripsi oleh Google yang terdekat. Jadi ini dibantu Google. Misalnya kita mau tulis Facebook ini tanpa .com ya, tanpa .com, kita akan dikirim ke situsnya Google. Yang terdekat di Facebook itu apa? Oh, ternyata ada situs yang bernama Facebook. Lah, itu perbedaannya search engine sama browser langsung. Dulu sebelum search engine ini menguasai, itu semuanya harus pakai situs. Ada www.google, ada www YouTube, semuanya harus diawali oleh www. URL-nya kita isi URL-nya. Kita buka ini aja, PDF. Kita buka PDF situsnya. Ini tampilan dari home mereka. Kemudian kita kalau mau kembali ke sebelumnya, itu kita klik di sini nih. Kembali ke sebelumnya atau yang sesudahnya. Selanjutnya kita membahas tentang, itu tadi sudah menggunakan web melalui URL-nya alamatnya ini, kemudian new tab-nya, kemudian kita juga bisa memfavoritkan suatu halaman. Misalnya ini kita favoritkan, kita kasih bintang di sini. Nah, ini kita kasih markah, kita kasih tanda. Ini mau ditaruh di samping sini atau di menu markah. Misalnya kita, nah ini akan muncul di sini. Ini markah-markah yang sudah saya tandai. Oke, semisal kita tutup ya. Kita tutup ini, kita buat new tab, kemudian kita langsung klik di sini markah yang telah kita tandai. Nah, untuk selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam mencari kebutuhan, itu ada history. History itu di menu di sini ada. Kemudian pustaka, riwayat. Ini ada beberapa riwayat yang kita pernah kita cari, entah kemarin atau lebih banyaknya kita tekan kontrol sama H yang ada di keyboard. Kontrol H akan muncul ini. Hari ini ada apa saja, kemarin ini ada apa saja, 7 hari terakhir ini ada apa saja,
Nah, itu untuk membantu kita dalam mencari situs-situs mana yang pernah kita kunjungi. Dalam tayangan ini, dalam tahapan ada di screen ini, itu pun kita bisa print langsung yang kita lihat di sini. Dengan Ctrl P langsung bisa. Kemudian yang penting ada printernya. Itu untuk mencetak web. Kalau kita semisal mau nge-save suatu halaman, kita mau nge-save ini PDF slide ini untuk kita gunakan ketika offline, itu kita bisa langsung Ctrl S atau simpan laman dengan ini Ctrl S, atau terlalu banyak ataunya, atau kita taruh di semisal kita taruh di sini ya, save. Kemudian kita buka simpanan kita tadi, simpanan kita tadi. Ini analisis semiotik tentunya. Ini kita mau buka dengan apa, bisa open with Firefox. Nah, ini meskipun kita offline, kita tetap bisa membukanya. Meskipun kita sedang offline, kita tetap bisa membukanya. Oke, itu untuk menyimpan alamat web. Oke, dari sini sudah paham. Jadi ada browser semacam Mozilla Firefox, kemudian ada Chrome, ada Internet Explorer. Kita contohkan dengan Mozilla Firefox, ada browser, kemudian di URL-nya ini wajib situsnya itu gimana. Misalnya kita buka Instagram.com, ini adalah situsnya, www.instagram.com, ini adalah situsnya. Kita ulang lagi ya, semisal kita membuka facebook.com, kita tulis facebook.com saja sudah bisa, karena sudah komputer sekarang sudah bisa membaca pasti depannya www. Kita buka facebook.com. Nah, ini langsung buka Facebook, Instagram pun seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan search engine, artinya mesin pencari itu ada Google, ada Yahoo, dan banyak lagi jenis yang lainnya. Itu kita tinggal ketikkan nama atau suatu, misalnya artis Korea. Ini biasanya muncul saya ini. Nah, klik, langsung keluar. Nah, ini dibantu oleh Google. Ingat ya, kalau kita ketik langsung berarti ini kita menggunakan search engine, yaitu Google. Ataupun kita misalnya buka yahoo.co.id. Nah, ini Yahoo ini suatu alamat, Google pun suatu alamat, tetapi dia memberikan fasilitas untuk membantu kita mencari situs. Jadi ini pun termasuk search engine sama dengan Google. Google ini alamatnya. Nah, ini google.com, ini alamatnya sama dengan Yahoo, id yahoo.com. Kita mau mencari artis Korea. Nah, tertampan dan tercantik. Nah, ini maksudnya di Yahoo ini. Di Yahoo. Beda sama yang Google ini, nanti masuknya di Google. Karena ini beda search engine, kita menggunakan Yahoo dan ini menggunakan Google. Oke, search engine itu membantu mencari meskipun kita tidak tahu alamat dengan jelas. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini paham. Come back to kamera, come back to kamera. Oke, itu tadi contoh-contoh dan video pembelajaran tentang browser. Jadi kita bisa belajar browser itu gimana sih tampilannya di desktop. Kalian sudah sering sekali menggunakannya di lab, ya kan? Kemudian di aplikasi HP pun semuanya sudah ada. Selanjutnya, karena ini daring, pastinya penuh dengan tugas-tugas. Yang pertama, disimak baik-baik. Cari macam-macam search engine. Cari ya macam-macamnya search engine ini ada apa saja. Kemudian cari juga
macam-macamnya web browser ini apa saja kalian ketik di catatan HP kalian. Kemudian kan kalian mencari dua tadi, alamatnya itu kalian salin, kemudian masukkan ke catatan di HP kalian juga, alamatnya dari pencarian search engine itu kalian masuk ke situs apa itu kalian salin, kemudian alamatnya dari web browser tadi kalian salin, kemudian kalian paste ke catatan kalian. Setelah itu catatan tersebut bisa kalian kirim bentuk screenshot nggak masalah, ataupun kirim filenya itu ke nomor WA. Oke, jangan di grup nanti, kalau di grup temannya malah copy nanti. Tugasnya cukup mudah sekali, karena kalau sulit-sulit nanti kesulitan. Iya lah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Kado. Duh, saya ngerekam tadi. Ya toh? Pateni wes mari.